Oke, pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya bahasa nasional kita itu bahasa Indonesia? Jawabannya tuh ternyata bukan cuma soal bahasa loh. Ini tuh kayak sebuah kisah detektif politik yang jadi kunci gimana bangsa kita yang isinya ratusan suku bisa bersatu. Nah, kita langsung aja ya ke pertanyaan intinya. Logikanya kan, penutur bahasa Jawa tuh paling banyak. Terus kenapa bukan bahasa mereka yang jadi bahasa pemersatu? Ini nih, teka-teki besar yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Coba deh lihat grafiknya. Angkanya jelas banget kan, penutur bahasa Jawa itu mayoritas mutlak. Kalau pakai logika biasa, ya udah pasti mereka pilihannya. Tapi, para pendiri bangsa kita ngelihat sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar angka. Dan keputusan mereka, jujur jenius banget. Oke, alasan pertama, dan ini yang paling praktis. Bahasa Melayu itu perannya udah kayak lidah umum di seluruh Nusantara. Istilah kerennya itu lingua franca. Jadi, jauh sebelum ada ide soal negara Indonesia, selama berabad-abad, bahasa Melayu itu udah jadi jembatan. Jembatan komunikasi buat para pedagang, pelaut, dari ujung ke ujung. Jembatan ini bisa dibilang udah kokoh banget. Coba bayangin aja, seorang pedagang dari Bugis bisa ngobrol lancar sama pelaut dari Maluku pakai bahasa Melayu. Jadi, memilih bahasa Melayu itu bukan kayak membangun dari nol, tapi lebih kayak memanfaatkan jalan tol komunikasi yang emang udah rame dan udah ada. Sekarang kita masuk ke alasan kedua, dan yang ini, wah, ini nyentuh banget ke inti semangat kebangsaan kita, kesetaraan. Nah, disinilah bedanya kelihatan banget. Bahasa Jawa itu kan punya tingkatan-tingkatan yang rumit. Ada ngoko, ada kroma. Cara kita ngomong tergantung status sosial lawan bicara. Sementara bahasa Melayu, strukturnya datar, lebih egaliter. Semua orang ngomong di level yang sama. Ini kan bahasa yang paling demokratis. Pas banget buat negara baru yang mau semua warganya setara. Dan ini nyambung ke alasan ketiga, yang menurut saya paling visioner dari semuanya. Sebuah langkah strategis buat mendahulukan persatuan di atas dominasi. Para pendiri bangsa kita tuh sadar banget risikonya. Coba bayangin, kalau bahasa mayoritas yang dipaksakan, suku-suku lain bisa merasa jadi warga kelas 2 kan, merasa dijajah secara budaya. Wah, itu bukan resep persatuan, tapi resep perpecahan. Puncaknya ada di momen krusial Sumpah Pemuda. Tokoh seperti Muhammad Yamin dengan cerdasnya memperjuangkan ide ini. Argumennya kuat, bahasa Melayu itu adaptif dan gampang dipelajari siapa saja, bukan cuma milik satu suku tertentu. Jadi biar jelas ya, pilihan ini tuh bukan kompromi, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah mahakarya strategi dalam membangun bangsa. Sebuah langkah cerdas yang hasilnya kita nikmati sampai hari ini. Jadi, kalau kita rangkum, ada 3 langkah jenius yang jadi fondasinya. Pertama, manfaatkan yang sudah ada. Kedua, pilih alat yang mencerminkan cita-cita kesetaraan. Dan ketiga, yang paling penting, tempatkan keutuhan bangsa di atas kepentingan kelompok manapun. Dan inilah pesan utamanya. Pemilihan bahasa Indonesia itu bukti nyata kebesaran hati. Para pendiri bangsa kita lebih memilih persatuan daripada menunjukkan siapa yang punya kuasa. Nah, ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting buat direnungkan. Hampir seabad kemudian, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kebijaksanaan ini untuk terus merawat persatuan kita di tengah tantangan zaman sekarang?